Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tokoh Islam yang memiliki disiplin ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, tokoh yang akan kami bahas adalah tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebelum kita masuk materi, ada alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu teman-teman. Saya adalah Fezi Waldesiska Aulia dan teman Saya Novia Rahmawati. Nah, sebelum kita masuk kepada materi intinya, adapun sumber referensi yang kami ambil pada presentasi kali ini adalah kami mengambil dari buku Aku Cinta Muhammadiyah. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah sekilas biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama asli Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi di Desa Kauman, Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Melalui gerakan organisasi Muhammadiyah, beliau mampu melakukan pembaruan di bidang agama, sosial, dan terutama itu di bidang pendidikan. Beliau mampu mengubah pola pikir masyarakat pada saat itu menjadi ke arah yang lebih baik. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah diberikan ilmu pengetahuan dasar tentang agama dan juga beliau mampu membaca Al-Quran. Menurut beliau, membaca adalah salah satu pondasi sangat penting dalam kehidupan karena mampu menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai praktik beragama dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua. Materi kedua adalah paradigma Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini, cara pandang Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Islam dan ilmu pengetahuan yakni melalui pendidikan. Pada zaman itu, pendidikan itu terbagi dua teman-teman. Pertama, pendidikan formal dan yang kedua adalah pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dibentuk oleh Hindia Belanda dan tidak ada memasukkan materi pelajaran agama di dalamnya. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan seperti pesantren dan di sini tidak ada materi pelajaran umum. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki peranan penting dalam kedua sistem pendidikan ini, yakni dengan cara memadukan antara pendidikan formal dan informal tadi, sehingga beliau mampu membentuk lembaga-lembaga pendidikan seperti Tabligh School, Mu'alimin Muhammadiyah, Mu'alimat Muhammadiyah, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan-tujuan lembaga-lembaga pendidikan yang telah dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah untuk membentuk manusia yang cakap dalam ilmu agama, berwawasan luas, serta memiliki daya juang yang tinggi untuk Muhammadiyah, khususnya untuk umat Islam. Dalam penerapan ilmu. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, terdapat 6 etika Islam dalam penerapan ilmu, yaitu: pertama, sikap beriman bukan sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan, tetapi juga sekaligus berwujud tindakan atau amal soleh dan aksi sosial nyata. Yang kedua, amal soleh bukan hanya sekedar pemenuhan terhadap aspek fikih, tetapi bentuk pembebasan manusia dari penyakit fisik, mental, kemiskinan, ketindasan, dan kebodohan. Ketiga, mewujudkan kesalehan individu menjadi gerakan kesalehan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup kolektif. Keempat, menjadikan sistem kerja kolektif organisator sebagai alat untuk meningkatkan kinerja profesionalisme dan sebagai media kegiatan ibadah dan amal soleh. Kelima, berpikir dengan akal sehat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bentuk relasi, ibadah, iman, dan amal soleh. Keenam, terus-menerus memperbaharui pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah secara kritis dan progresif. Prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan menggagaskan pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung sesuai prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, bukan semata-mata pada kitab tertentu. Upaya mengimplementasikan itu bukan hal yang mudah. Hal ini didasarkan aturan lembaga-lembaga pendidikan tradisional saat itu terbatas pada dimensi religius yang membatasi pada pengkajian kitab-kitab klasik para mustahajid terdahulu, khususnya pada mazhab Syafi'i 26. Ideologi ilmiah semacam ini digunakan sebagai pelindung oleh kelompok tradisional guna mempertahankan tradisi terhadap apa yang telah dikembangkan. Sikap demikian hanya akan melahirkan pemikir pemamah yang tak mampu
olah secara kritis ilmu pengetahuan yang diperolehnya, sehingga mereka kurang bisa berkompetisi secara produktif dan kreatif terhadap perkembangan peradaban kekinian. Dari sini tampak sekali langkah-langkah pembaruan yang bersifat reformasi yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan dengan merintis lembaga pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan umum. Gagasan pendidikan dipelopori Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan perubahan dan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek-aspek nilai agama dan pengetahuan umum, iman, dan kemajuan teknologi sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.